Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suwantoro. Saya dosen Poltekkes Kemenkes Malang, jurusan keperawatan Prodi D3 Keperawatan, kampus Kabupaten Trenggalek. Dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kinerja saya dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan RPS atau Rencana Proses Pembelajaran Semester yang saya ampu untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini sesuai dengan keahlian saya sebagai magister keperawatan dengan keahlian gawat daruratan, sehingga sesuai dengan apa yang saya jalani selama menjalani pendidikan sebelumnya. Perkenalkan, saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah yang sudah saya ampu selama ini. Pada Prodi D3 Keperawatan kampus Kabupaten Trenggalek ini, saya mendapat kepercayaan untuk mengajar mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan darurat ini merupakan mata kuliah wajib ya, yang harus diambil oleh mahasiswa D3 Keperawatan. Rencana pembelajaran ini merupakan suatu media untuk memperlancar proses pembelajaran semester ke depannya, dengan harapan dengan RPS ini mahasiswa ya bisa memahami apa-apa atau rencana pembelajaran apa yang nanti akan dijalani selama semester ini, baik perkuliahan maupun tugas maupun ujian yang nanti akan dijalani, dan teknik penilaian yang nanti akan didapatkan dari proses pembelajaran ini. Perkenankan saya pertama yaitu menyampaikan identitas mata kuliah. Mata kuliah ini yaitu keperawatan gawat darurat dengan kode mata kuliah 850122 Watt E12. Mata kuliah keperawatan darurat ini diajarkan di semester 4 dengan tim mengajar. Jadi saya mengajar tidak sendiri, saya mempunyai tim ya. Tim saya yaitu ada Nes Dewi Wulandari dengan background pendidikan S2 keperawatan gawat darurat, dan Awan Haryanto S14 Ankes, ini juga background pendidikannya yaitu S2 keperawatan kritis. Di RPS ini ya ada analisis pembelajaran atau peta capaian pembelajaran yang nanti akan dicapai mahasiswa selama 16 minggu pembelajaran dengan UTS dan UAS ya. Dimulai dari minggu pertama ya sampai dengan minggu ke-16. RPS ya, pembelajaran di kampus kami ya menggunakan sistem blended atau hybrid learning ya. Jadi menggunakan luring maupun daring ya. Untuk luring kita pembelajaran langsung ke mahasiswa di kelas maupun di laboratorium. Untuk daring kita menggunakan media Google Classroom yang sudah divalidasi oleh kampus kami. Untuk keperawatan gawat darurat ini yaitu merupakan mata kuliah wajib, yaitu yang terdiri 2 SKS, yaitu 1P praktikum sama 1 teori. Di RPS ini sudah direvisi pada 8 Januari 2005 kemarin waktu pembelajaran di semester 4 ya. Secara otorisasi sudah disahkan oleh Kaprodi. Jadi kami sebagai kampus jauh ya, untuk otorisasi tidak perlu ke kampus pusat, cukup diwakili oleh Ketua Program Studi. Dalam LPS ini sudah dijelaskan ya capaian pembelajaran apa yang nanti akan dicapai oleh mahasiswa. Untuk mata kuliah gawat darurat ini ada capaian pembelajaran CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang bisa dibaca di RPS ini. Dan persentasenya pun sudah ditentukan. Persentase ini ditentukan oleh berdasarkan kajian pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan ke mahasiswa. Jadi CPL ini tidak lepas dari bahan kajian pembelajaran yang nanti akan didapatkan oleh mahasiswa selama pembelajaran 1 semester. Dari CPL ini nanti akan diturunkan menjadi CPNK ya. CPNK nanti akan digedon menjadi sub CPNK. Jadi harapannya dengan seperti ini maka kita bisa melakukan evaluasi ketercapaian CPL, capaian pembelajaran lulusan, sehingga kita tahu pada sub CPMK ini pertemuan yang pertama, kedua itu kira-kira capaian pembelajaran mana yang akan kita capai, sehingga kita bisa melakukan evaluasi dengan benar ya. Dan mahasiswa pun tahu kira-kira pada misalkan sub CPMK 1 kita ingin mencapai pembelajaran yaitu CPL
dua ya, berapa persen, dengan teknik pembelajaran bagaimana ya, itu sudah nantinya akan dijelaskan di RPS secara rinci. Contohnya seperti ini ya. Sehingga tahu mahasiswa nanti bisa merencanakan ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan jelas, dengan transparan dan sebagainya. Sehingga penilaian pun tahu. Sehingga nanti pada saat kita melakukan evaluasi pembelajaran, baik itu UAS atau UTS atau melihat rekap nilai, maka mahasiswa sudah bisa mengidentifikasi kira-kira di capaian pembelajaran mana saya yang tidak lulus. Jadi apabila tidak lulus, maka mahasiswa ini punya kesempatan untuk remedi, mengulang, untuk mencapai kelulusan dari CPL ini. Jadi tidak perlu kita mengulang secara keseluruhan untuk remedinya. Jadi cukup kita identifikasi, karena di soal-soal itu sudah jelas CPL ini berapa persen, nantinya kita bisa mengevaluasi berapa ketercapaian mahasiswa untuk kelulusan ini. Jadi nilai batas lulus di sini yaitu sudah jelas, yaitu 68 ke atas. Jadi mahasiswa apabila nilainya 68 maka mahasiswa ini dinyatakan lulus. Apabila kurang dari 68 maka mahasiswa ini dinyatakan tidak lulus. Untuk remedi maka mahasiswa cukup mengulang kira-kira di CPL mana, sub CPNK mana yang belum lulus. Sehingga tidak harus mengulang secara keseluruhan. Jadi sudah jelas CPL, CPNK, nanti dijabarkan sub CPNK-nya, mana sub CPNK ini nanti mengacu pada bahan kajian. Ya. Bahan kajian di keperawatan darurat ini ada beberapa ya, sesuai dengan sub CPNK-nya ada sub CPNK 6 ya, bahan kajiannya terdiri dari konsep keperawatan gawat darurat, konsep prinsip penerapan bantuan hidup dasar, konsep trias, konsep asuhan keperawatan darurat ya, dan praktek yang dilakukan di laboratorium, baik penyusunan asuhan keperawatan, praktek implementasi dari tindakan keperawatan darurat dan lain sebagainya. Karena prodi kita itu mempunyai visi stroke, maka tidak lepas bahwa dalam pengajian itu juga dicantumkan terkait dengan asuhan keperawatan kegawat darurat stroke yang harus dicapai oleh mahasiswa. Dalam RPS ini juga kita menginsertkan ya hasil penelitian kita sebagai media pembelajaran ya. Contohnya yaitu hasil produk dari penelitian saya terkait dengan kegawat daruratan, yaitu ada di jurnal penelitian seperti studi penanganan diagnosis stroke pada keluarga. Ini sebagai media pembelajaran atau bahan belajar mahasiswa, atau terkait dengan jurnal yang produk ke saya, yaitu pengalaman perawat sebagai koordinator pelaksana unit gawat darurat di puskesmas dan sebagainya, dan juga buku-buku luaran dari penelitian yang telah saya hasilkan dari produk penelitian. Jadi ini bisa diakses oleh mahasiswa untuk menguatkan pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pembelajaran gawat darurat ini menggunakan metode blended learning ya. Jadi kita menggunakan media Google Classroom ya, Google Classroom yang sudah kita buat. Jadi apa-apa yang sudah kita buat ini di awal pembelajaran, 1 minggu sebelumnya sudah kita unggah di Google Classroom, meliputi RPS, materi-materi apa di TM1, TM2 sampai dengan TM yang ke-16, tatap muka yang ke-16, itu sudah diunggah, sehingga pada saat mahasiswa sudah mulai pembelajaran, mahasiswa tinggal melihat di sana, bisa merencanakan jauh hari, bisa memanage ya pembelajaran saya bagaimana ya. Contohnya yaitu misalkan seperti ini ya, di sudut PNK yang kedua ya, di TM yang kelima ya, ini ada link di Google Classroom, bisa dibuktikan. Jadi dengan hanya mendapatkan RPS ini, mahasiswa bisa langsung terlink dengan Google Classroom ya. Ini saya contohkan seperti ini. Maka dengan mengklik link yang sudah ada di RPS, maka mahasiswa akan bisa tersambung dengan Google Classroom yang ada terkait dengan materi apa di sana. Seperti ini ya. Ini sudah, dan ini bisa diambil oleh mahasiswa ya. Jadi terfasilitasi benar mahasiswa dengan pembelajaran baik itu daring maupun luring. Bukti yang lainnya yang seperti yang saya sampaikan, bahwa di pembelajaran ini kita sudah merencanakan jauh hari ya. Yaitu di Google Classroom seperti ini ya. Ini misalkan darurat ya. Ini sudah kita rencanakan di awal pembelajaran, yaitu untuk TM1 kita melampirkan RPS ya.
RPS dan kontrak pembelajaran. Di sana pun juga kita kasih sapaan urian halo sobat mahasiswa keren, selamat datang di semester ini, sapaan yang penuh untuk siap mengajar ya. Apa itu gawat darurat ya, tantangan baru untuk melangkah awal yang sulit. Yuk kita kenalan dulu dengan pembelajaran RPS mata kuliah gawat darurat. RPS ini merupakan ya itu kita jelaskan di sini, yang mana di sana ada dokumen yang bisa dituntut oleh mahasiswa. Kembali ke RPS ya. Di RPS ya, seperti yang sudah saya sampaikan, selain terlink dengan Google Classroom sebagai media pembelajaran ya, mahasiswa di sana juga sudah teridentifikasi terkait dengan tugas-tugas apa yang nanti dikerjakan. Ya. Ya, di sini nanti ada ringkasan rencana. Jadi dengan melihat RPS ini, mahasiswa sudah tahu kira-kira capaian pembelajaran saya nanti bagaimana secara mencapainya, prosentasenya berapa persen nantinya dia sub JPMK nilai saya nanti itu bisa terencanakan. Dan di RPS juga kita sudah melampirkan terkait dengan ya tugas mata kuliah ini mulai dari TM1 sampai dengan TM yang ke-16, contohnya seperti ini. Untuk tugas mata kuliah yang ke-1 ya, ini mahasiswa diminta untuk membuat ya, ringkasan ya atau membuat paper ya, itu ada di sini. Sehingga jauh hari mahasiswa sudah bisa meminit kira-kira nanti apa yang harus saya kerjakan. Jadi sangat transparansi sekali. Jadi seperti ini di RPS. Jadi RPS ini sebagai media pembelajaran. Di RPS pun juga dijelaskan bobot nilai yang nanti didapat, misalkan dari UTS nanti bobotnya 20%, UAS yaitu 20%, ini sangat jelas sekali, sehingga sangat transparansi, dan nilai nanti akan bisa dilihat oleh mahasiswa di sistem administrasi akademik ya, SIA Poltekkes Malang. Sehingga setiap saat pun mahasiswa bisa memantau nilai saya itu sudah lulus atau tidak. Inilah terkait dengan rencana pembelajaran yang saya ampu untuk mata kuliah gawat darurat ya, RPS. Harapannya dengan RPS ini sebagai media pembelajaran di awal perkuliahan bisa memfasilitasi mahasiswa, bisa membantu mahasiswa untuk merencanakan pembelajaran ke depan untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat yang saya ampu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat untuk tatap muka yang kelima. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah keperawatan dadar ya, untuk TM yang kelima. Mungkin bisa dibantu untuk TM yang kelima ini matanya tentang apa ya? Konsep dan prinsip pelaksanaan panduan hidup dasar. Alhamdulillah bisa dipahami ya. Terkait dengan pembelajaran TM 5 kita akan membahas terkait dengan konsep bantuan hidup dasar. Kenapa kok bantuan hidup dasar ini perlu Anda pelajari, Anda ketahui? Karena kita ketahui bahwa kejadian kegawat daruratan itu tidak bisa kita prediksi. Bisa terjadi dimanapun, ya, kapanpun dan dimanapun. Misalkan seperti hari ini, ya, misalkan Pak Edi ngajar tiba-tiba Pak Edi terjatuh tidak sadar, dan mungkin bisa mengalami ini jatuh atau nafas. Sehingga semua tenaga kesehatan paling tidak harus memahami konsep ini. Tujuannya apa? Supaya apabila terjadi kejadian ini dimanapun kapanpun ya, kita bisa segera memberikan bantuan atau pertolongan. Untuk materi konsep ini insya Allah oleh Pak Edi sudah diunggah di Google Classroom. Apakah sudah dikunjungi? Sudah. Di Google Classroom Pak Edi sudah mengunggah beberapa materi ya, terkait dengan konsep dan prinsip bantuan hidup dasar ini. Di sana ada PPT-nya ya, ada modulnya yang bisa untuk memperkaya pemahaman Anda terkait dengan konsep bantuan hidup dasar. Baiklah, kita mulai untuk pembelajaran teori hari ini ya, mohon diperhatikan dengan benar ya. Apa itu bantuan hidup dasar? Jadi suatu bantuan yang kita berikan pada saat ada suatu kegagalan untuk mencegah kematian yang permanen.
Karena kita ketahui bahwa orang mengalami henti jantung, henti nafas itu tidak langsung meninggal. Tidak, orang awam itu pada saat henti jantung, henti nafas kan meninggal dunia, seperti itu ya. Di sini di konsep ini tidak. Jadi pada saat seseorang mengalami henti jantung, henti nafas, baru akan mengalami kematian permanen, yaitu setelah kejadian itu berlangsung selama lebih dari 6 menit. Jadi sebelum 6 menit kita masih bisa ya sombong, maksudnya dengan sombong, berusaha untuk melawan malaikat jurupati ya, agar tidak terjadi kematian. Ya. Kematian otak itu terjadi karena apa? Karena oksigenasi ke otak itu mengalami gangguan ya. Tidak berjalan. Dengan di jantung maka sirkulasi tidak dapat, oksigenasi tidak berjalan. Sehingga dengan bantuan kita melakukan RJP nanti, resusitasi jantung paru, harapannya kita nanti akan mengalirkan lagi aliran darah yang tidak bisa dipompakan oleh jantung itu, dengan bantuan digital kita nanti akan mengalir lagi. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali pada saat terjadi kejadian di jantung, di nafas, kita segera memberikan bantuan ya. Sehingga aliran tetap berjalan, oksigenasi otak akan tetap terpenuhi, sehingga kematian otak yang irreversible tadi bisa dicegah. Itu tujuannya. Sehingga nanti pada saat ada penolong yang kompeten, maka orang ini bisa segera diberikan pertolongan lebih lanjut. Tujuan belajarnya ini ya, Anda diharapkan mampu memahami konsep dan basic pengalaman dan berdasar dengan capaian belajar khusus, yaitu mampu memahami prinsip dasar tentang hidup sampai dengan mampu memahami teknik pembebasan jalan nafas. Yang insya Allah nanti untuk teori ini akan kita tindak lanjuti untuk pembelajaran praktikum pada TM yang ke-13 sesuai di RPS. Prinsipnya apa ya? Prinsip untuk menolong itu jangan sampai kita jadi korban, kita harus memastikan aman menolong. 3A ya. Aman menolong, aman pasien, aman lingkungan. Jadi menolong jangan langsung kita menolong, kita memastikan jadi kita aman sebagai penolong. Korban pun juga aman ya, lingkungan kita pastikan aman. Jangan sampai nanti malah membahayakan. Kita mau menolong, ternyata korban tidak sadar ini karena listrik, kita memegang korban langsung kita stun. Jadi kita memastikan aman diri, aman korban sama aman lingkungan. Setelah pasti baru kita nanti ya mengecek respon korban, dicek dengan teknik AVVU. Pak dipanggil dicubit. Tidak berespon, apa yang kita lakukan kalau tidak berespon ya, kita segera menghubungi 119. Di Tenggara ada pelayanan publik namanya PSC yang ada di depan Widowati itu yang bisa kita hubungi. Langsung ada pejabat 119 maka akan terhubung ke sana. Minta bantuan, ada laporan. Pak, minta bantuan di sini, tepatnya di alun-alun depan Kampus Jamin, misalkan ada orang umur sekitar 50 tahun mengalami henti jantung, henti nafas, mohon bantuan segera. Kenapa kita perlu mengaktifkan ini, menghubungi ini? Karena kita yakin bahwa apa yang kita berikan pertolongan nanti hanya sementara. Jadi harapannya setelah kita berikan pertolongan, nanti ada tenaga yang kompeten dengan alat yang lebih lengkap. Gitu, bisa dipahami ya? Ada yang tanya kan? Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti akan kita kuatkan dengan pembelajaran kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu terlimpahkan pada kita semuanya. Pada hari ini ya, sesuai dengan RPS ya, di TM ke-12 kita akan melakukan praktikum untuk bantuan hidup dasar atau pijat jantung yang sudah direncanakan di RPS seperti yang pernah saya sampaikan waktu di pembelajaran TM yang kelima kemarin. Untuk teori ini saya akan mengajarkan bagaimana teknik memberikan pertolongan orang yang mengalami henti jantung, henti nafas. Prinsip yang pertama kemarin apa untuk pertolongan itu? Masih ingat? Aman penolong,
Jadi sebelum menolong banyak kita harus memastikan aman diri penolong, ya, aman korban atau aman penolong. Ya. Setelah memastikan, baru langkah selanjutnya kita akan mengecek respon korban dengan teknik AVD. Dengan kita pegang ya, itu dicubit ya, tidak berespon, maka segera kita menaktifkan 119 atau minta bantuan. Tolong untuk dihubungi PSC 119 bahwa di sini ada orang yang tidak sadar. Setelah kita memastikan bahwa sudah ada yang menghubungi emergency medical system atau PSC 119, langkah selanjutnya kita mengecek pernafasan atau nadi korosi, dicek. Jadi di sini ya ada jago yang kanan ya, 2 jari sebelah sini. Ada di nadi. Kita pastikan seperti ini. Tidak terabang, kita mengecek pernafasan dengan look, listen, dan feel. Dilihat pergerakannya, didengarkan suara nafasnya ada atau tidaknya, dan dirasakan ada dan bisa. Kalau tidak ada, dipastikan bahwa korban ini mengalami henti jantung dan henti nafas. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan RCP dengan menelusuri arkus koste ya. Kalau seperti ini kita buka ya, arkus koste seperti ini, maka perlukan 2 jari di atasnya. Dengan tumpuan tangan yang kuat seperti ini, posisi 90 derajat, maka kita melakukan pijitan. Pijitan ini dilakukan 5 siklus. Satu siklusnya yaitu 30 kali pijitan dengan 2 bantuan nafas. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 ya. Kita berikan bantuan nafas ya. Kalau di lapangan kita bisa mood ya, atau bisa menggunakan sapu tangan biar tidak tertular. Seperti ini. Kita tengadahkan ya, kita tiup. Kita lihat adalah pengembangan dari dada korban. Pengembangan 2 tiupan. Setelah itu kita pijit lagi. Ini dilakukan selama 5 kali. Setelah 5 kali kita melakukan pengecekan nadi karotis lagi. Apabila tidak ada, maka kita lanjutkan untuk pijit lagi. 5 siklus lagi. Setelah 5 siklus kita lakukan pengecekan nadi lagi. Kalau ada, kita cek pernafasannya adekuat atau tidak. Kalau tidak adekuat, kita beri namanya rescue breathing, bantuan nafas, ditiup. Dengan hitungan 1000, 2000, 3000 kita tiup. Ini dilakukan selama 1 menit, berarti sekitar 8-10 kali. Kalau sudah, kita cek pernafasan lagi, sudah adekuat pernafasannya, kita lakukan posisi recovery dengan cara miring ya. Ya, seperti ini posisi recovery itu. Ya, maaf karena tidak ada yang laki-laki. Tangan kita tinggikan ya, ini setelah itu dimiringkan seperti ini. Paham ya? Ini posisi recovery. Tujuannya untuk apa? Biar pengembangan rongga dada itu maksimal. Sambil kita menunggu pertolongan. Bisa dipahami? Bisa. Saya berharap setelah ini Anda memperhatikan satu persatu. Nanti saya bantu untuk membentukkan apabila ada salah. Siap? Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk praktek mandiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasih 2 bantuan nafas. Tinggalnya ya, video 2 bantuan nafas. Sudah, lanjut pijitan lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 bantuan nafas. Ini nanti dilakukan selama 5 kali atau 5 siklus. Satu kali berapa pijitan? 30. Dengan 2 bantuan nafas. Dilakukan selama 5 siklus. Setelah itu dilakukan
Pengecekan nadi narkis ada atau tidak. Kalau ada, kita ngecek pernafasannya adekuat atau tidak. Nah, adekuat ya segera kita lakukan posisi recovery. Dan tidak adekuat, kita beri bantuan rescue breathing. Ya, 8 kali atau 10 kali pipa. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih kerjasamanya. Ini bisa diasah lebih kuat karena kejadian kegawat daruratan bisa terjadi dimanapun, kapanpun, ya, dan mengenai siapa saja. Kita tidak berharap kita kena, tapi kalau ada orang terdekat kita kena, kita bisa memberikan bantuan. Dan bantuan kita kelihatan sepele mengambil, tapi tidak itu mengurangi angka kematian. Sip, setuju? Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.